Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah pekerjaan Tuhan dan penyakit. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesaya 53 merupakan pasal yang paling banyak dikutip oleh kitab Perjanjian Baru. Pasal ini membicarakan bagaimana Tuhan menjadi juru selamat kita. Dalam Matius 8 ayat 17 dikatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di sini Roh Kudus menunjukkan kepada Matius bahwa kedatangan Tuhan Yesus di dunia bertujuan menjadi seorang manusia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita perlu khusus memperhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke bumi sebelum mati di atas salib, Ia sudah menanggung kesengsaraan kita dan Ia telah memikul kelemahan kita. Haleluya. Ini berarti selagi Tuhan di bumi, Ia menganggap penyakit sebagai tanggungannya, sebagai urusannya, dan sebagai pekerjaannya. Kedatangan Tuhan Yesus di dunia adalah untuk membereskan dosa, maut, dan penyakit. Ada sebuah ayat yang sangat dikenal oleh anak-anak Allah, yakni Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Daud berseru, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan apa? Ia menjelaskan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tentang penyakit ini mempunyai dua pasangan. Yang pertama, dia berpasangan dengan maut, dan yang kedua, ia berpasangan dengan dosa. Dosa mengakibatkan maut, dan oleh karenanya ada penyakit. Kira-kira demikianlah Alkitab menghubungkan ketiganya. Kemudian kita melihat bahwa sifat penyakit sama dengan kematian, karena keduanya berasal dari dosa. Di dalam Mazmur 103 kita juga dapat melihat bahwa penyakit berpasangan dengan dosa. Di sana Daud mengatakan bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahanmu adalah juga yang menyembuhkan segala penyakitmu. Inilah dua keadaan manusia, yang secara lahir terdapat penyakit dan secara batin memiliki dosa. Tetapi puji Tuhan, karena hari ini kedua kesulitan tersebut telah dihapuskannya bagi kita. Oh haleluya. Selanjutnya, mari kita melihat ada perbedaan yang mendasar antara pengampunan dosa dengan penyembuhan penyakit. Allah menanggulangi dosa kita berbeda dengan Allah menanggulangi penyakit kita. Ketika Tuhan Yesus masih hidup di bumi, Ia sudah menanggung penyakit dan kelemahan kita. Akan tetapi, Ia tidak menghapus semua penyakit. Ia pun tidak melenyapkan semua kelemahan. Paulus malahan berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Ia tidak berkata, jika aku berdosa maka aku suci. Dan dari sinilah kita nampak bahwa pengampunan dosa, penghapusan dosa itu tuntas dan tak terbatas, tetapi penyembuhan penyakit tidaklah tuntas dan terbatas. Timotius menderita kelemahan pada lambungnya. Tuhan membiarkan tubuhnya menderita kelemahan itu, meskipun ia seorang hamba yang dipakai oleh Tuhan. Dalam keselamatan dan penebusan Tuhan, masalah dosa telah terhapus seluruhnya. Tetapi tidak demikian dengan penyakit. Alkitab dengan jelas menerangkan kepada kita
bahwa pemberesan dosa dan penyakit sama-sama menjadi pekerjaan Tuhan. Hanya saja pemberesan dosa dilakukan tanpa batas, sedangkan pemberesan penyakit terbatas. Anak domba Allah telah menanggung dosa setiap orang. Darahnya telah menghapus dosa manusia. Masalah dosa telah dibereskan seluruhnya. Tetapi masalah penyakit masih ada di antara anak-anak Allah. Orang beriman menderita sakit pasti ada sebab musababnya. Banyak orang kehilangan kesempatan untuk memperoleh kesembuhan. Mungkin karena mereka di hadapan Allah tidak nampak bahwa Allah pun menanggung penyakit mereka. Kecuali Anda berkeyakinan seperti Paulus, yakni setelah berdoa sekali, berdoa 2 kali dan 3 kali, lalu mengetahui bahwa ketidaksembuhan penyakit itu bermanfaat bagi Anda. Kalau tidak, lebih baik Anda mohon kesembuhan untuk penyakit Anda. Setelah berdoa 3 kali, Paulus menjadi sangat jelas. Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa baginya kelemahan lebih berfaedah daripada kesembuhan. Kasih karunia Tuhan cukup untuk dia, dan kelemahan justru lebih menyatakan kekuatan Allah. Oleh karena itu, Paulus rela menerima kelemahan tersebut. Kalau orang tidak nampak dengan jelas bahwa Allah menghendakinya menderita suatu kelemahan atau suatu penyakit, ia boleh sedapat-dapatnya memberanikan diri, memohon kepada Tuhan, agar Tuhan menanggung kelemahan dan penyakitnya, yakni mohon kesembuhan daripada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak Allah hidup di bumi bukan untuk menderita sakit, melainkan untuk memuliakan Allah. Andai kata penyakit dapat memuliakan Allah, tentulah itu perkara yang paling baik. Akan tetapi kenyataannya kebanyakan penyakit tidak bisa memuliakan Allah. Maka bila Anda menderita sakit, Anda harus belajar bersandar Allah dan belajar mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan yang menanggung penyakit kita. Ketika Tuhan di bumi, ada banyak orang sakit telah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Dan ini yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan kemarin, hari ini, dan selama-lamanya tetap sama. Maka kita pun boleh memohon kepada Tuhan. Kita boleh memohon kesembuhan darinya. Kita boleh menyerahkan penyakit kita ke dalam tangannya. Dan percayalah, Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau telah datang bukan hanya sebagai juru selamat kami dan penebus kami, tetapi Engkau juga telah datang untuk memikul segala kelemahan dan menanggung semua penyakit kami sebagai pekerjaan-Mu. Sehingga kini kami boleh datang kepadamu setiap waktu untuk mengalami Dikau sebagai penanggung sakit penyakit kami. Karena itu Tuhan, kami persembahkan tubuh kami hanya untuk memuliakan Engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.